Oke, kali ini kita akan mengerjakan soal mengenai pembulatan dan juga penaksiran ya. Jadi kita akan lihat di mana sih bedanya antara pembulatan dan penaksiran. Untuk soal kita itu adalah hasil penjumlahan dari 372 dengan 158. Kemudian dibulatkan ke puluhan terdekat dan juga ratusan terdekat. Kak, kok nggak ada satuan terdekat? Nah, ini karena untuk melihat satuan terdekat ya, untuk melihat pembulatan satuan terdekat, kita harus cari angkanya yang berkoma. Kok harus berkoma, Kak? Jadi gini, kalau misalnya dalam pembulatan nih, kita ambil contoh langsung angka yang ini, 372. Kalau pembulatannya ke puluhan, kita melihat satuannya. Kalau pembulatannya ke ratusan, kita melihat puluhannya. Jadi begitu seterusnya. Kalau penjumlahannya ke ribuan terdekat, angka yang kita lihat itu adalah angka ratusannya. Nah, bedanya pembulatan dengan penaksiran, kalau untuk pembulatan ini hasilnya yang kita bulatkan. Sedangkan kalau penaksiran, sebelum kita lakukan operasi hitung ini, angka-angka yang akan kita operasikan, kalau di sini operasinya penjumlahan, jadi angka-angka yang akan kita jumlahkan ini, 372 dengan 158, harus kita bulatkan dulu. Jadi itu bedanya untuk penaksiran dengan pembulatan. Jadi daripada bingung, langsung aja kita coba kerjain ya. Kita mulai dari pembulatan. Jadi kita harus tahu dulu hasil penjumlahan 372 dengan 158. Nanti hasilnya yang kita bulatkan ya. Kita pakai aja cara bersusun ke bawah. 372 ditambah dengan 158. 8 ditambah 2, 10. Jadi turun 0. Kemudian di sini naik 1 ya. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 5, 13. Yang kita turunkan adalah satuannya. Kalau 13 kan satuannya 3. Yang kita simpan di sini puluhannya ya. Jadi 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1 adalah 5. Jadi hasilnya sebelum kita bulatkan itu 372 dengan 158 adalah 530. Sekarang kita mau bulatkan dia ke puluhan terdekat ya. 530 mau kita bulatkan ke puluhan terdekat. Ingat tadi di awal udah aku bilang kalau misalnya kita mau bulatkan ke puluhan terdekat, yang kita lihat adalah satuannya. Jadi atau bisa juga dibilang angka sebelumnya ya. Karena dia puluhan, sebelumnya adalah satuannya. Ini yang kita lihat. Nah, adapun aturannya kalau untuk pembulatan ini, kalau misalnya dia di atas 5, ini kita bulatkan menjadi 0 ditambah 1 ya. Tambah satunya ini nanti larinya ke puluhannya atau ke angka yang di sebelah kirinya. Kemudian kalau misalnya dia di bawah 5, ini nanti dia jadi 0, nggak ada tambah berapa-berapa ya. Nanti kalau misalnya lagi dia sama dengan 5. Kalau sama dengan 5, ini nanti sama dengan yang di atas 5, yaitu 0 ditambah 1. Jadi sekarang kita lihat nih, kalau untuk puluhan kan kita harus lihat satuannya. Satuannya 0. Sekarang 0 ini di atas 5, di bawah 5 atau sama dengan 5. Ya, 0 ini udah jelas di bawah 5. Kalau di bawah 5, dia tetap 0. Berarti untuk pembulatan ke puluhan terdekat tidak ada perubahan ya. Dia tetap jadi 530. Kemudian pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, kalau ratusan terdekat yang kita lihat adalah puluhannya ya. Di sini puluhannya angka 3. Nah, kalau kita lihat di sini 3 ini di atas 5, di bawah 5 atau sama dengan 5. Ya, lagi-lagi di bawah 5. Kalau di bawah 5, dia berubah jadi 0. Berarti ini jadinya 500 atau 500. Itu dia untuk pembulatan. Sekarang kalau kita mau cari taksiran, biasanya kalau taksiran ini soalnya taksirlah hasil penjumlahan berikut ya, seperti itu kira-kira. Kita mau taksir langsung ke puluhan deh, jadi kita samakan aja ya. Yang pertama dia ke puluhan. Nah, kalau ke puluhan berarti kita langsung aja tulis soalnya ulang, yaitu 372 ditambah 158. Nah, hasil taksirannya kita buat di bawahnya ya. Kalau untuk puluhan tadi ingat yang kita lihat yang mana?
Ya, yang kita lihat adalah satuannya. Sekarang kita lihat di sini, satuan yang ini 372 adalah 2. 2 ini di atas 5, di bawah 5 atau sama dengan 5? Ya, di bawah 5 ya. Kalau di bawah 5 dia jadi 0. Berarti 372 kalau ke puluhan terdekat ya, kita taksir menjadi 370. Nah, kemudian ditambah dengan 158. Yang mana kita lihat? Ya, yang kita lihat adalah satuannya yaitu 8. 8 ini udah jelas dia di atas 5, berarti 0 tambah 1. Jadi 8-nya ini berubah jadi 0. Kemudian yang akan kita taksir di sini adalah puluhannya. Puluhannya itulah yang ditambah dengan 1, yaitu 5 ini. Nah, ini yang ditambah dengan 1. Jadi 160 ya, 160, 8-nya berubah jadi 0. Itu kira-kira ya kalau dia di atas 5. Nah, sekarang kita udah dapat nih 370 tambah 160. Kita tinggal pakai aja penjumlahan bersusun ya. 370 tambah 160. Jadi 0. 6 tambah 7, 13. Naik 1 lagi ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1 adalah 5. Jadi hasilnya balik nih ke 530. Kemudian kalau kita mau jumlahkan lagi dengan taksiran ratusan terdekat ya. Ratusan terdekat, kita tulis ulang aja. 372 ditambah dengan 158. Kemudian untuk taksirannya, nah karena kita menaksir ratusan, berarti yang kita lihat yang mana? Yang kita lihat puluhannya ya. Jadi untuk 372 puluhannya yang nih angka 7 yang kita lihat. 7 ini di atas 5, di bawah 5 atau sama dengan 5? Iya, di atas 5. Berarti 7-nya berubah jadi 0. Kemudian yang akan kita taksir atau ratusannya itu adalah 3 ditambah dengan 1. Jadinya 400. Ya, 400 pas ya. Loh kak, 2-nya kok jadi 0 juga kak? Iya, jadi kalau misalnya angka puluhannya 0 ya, secara otomatis juga satuannya jadi 0. Begitu juga nanti untuk yang di ratusan. Misalnya ratusannya terbulatkan jadi 0, maka yang dua angka di sebelahnya lagi itu otomatis jadi 0 juga ya. Yaitu puluhan dengan satuannya itu jadi 0. Nah, kemudian selanjutnya yang 158 yang kita lihat adalah puluhannya ya. Ya. Jadi kalau puluhan, kita review lagi, puluhan yang dilihat satuan, ratusan yang dilihat puluhan, nanti ribuan yang dilihat ratusan, kemudian puluhan ribu yang dilihat angka ribuan. Begitu terusnya. Jadi dia turun satu untuk yang akan dibulatkan atau yang kita lihat. Nah, 158 angka 5 ini udah jelas sama dengan 5. Jadi dia mengikuti aturan yang di atas 5, yaitu 0 ditambah 1. Jadi puluhannya berubah jadi 0, kemudian yang ratusannya bertambah 1. Jadinya 200. Ingat ya, kalau untuk angka yang di setelah puluhan ini juga ikut berubah jadi 0. Jadi 400 ditambah 200 hasilnya adalah 600. Oke, sampai di situ dulu ya untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Aku ucapkan terima kasih.